Daulah Bani Umayyah menjadi dinasti pertama yang pernah berkuasa dalam sejarah peradaban Islam, yang berdiri pasca Khulafaur Rasyidin yang berakhir pada tahun 40 Hijriah. Rasulullah sudah menjelaskan, Al-khilafatu fi ummati thalathuna sanatan, thumma mulkan ba'da dzalika. Khilafah pada umatku akan berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu akan muncul sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Daulah Umayyah mulai berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 750 Masehi. Sejarah berdirinya tak lepas dari krisis yang terjadi pada akhir masa Khulafaur Rasyidun. Dimulai saat Sayyidina Utsman yang terbunuh oleh pemberontak pada tahun 35 Hijriah. Konflik serasa tidak menemukan solusi, dipenuhi ketegangan dengan serangkaian benturan senjata yang memakan banyak korban. Konflik ini semuanya melibatkan umat Islam, yang kemudian menjadi sejarah kelam saat ribuan nyawa melayang, termasuk dari kalangan sahabat. Setahun setelah Sayyidina Utsman wafat, pecah Perang Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Dua pasukan antara pasukan Sayyidah Aisyah adu senjata dengan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi di kota Basrah. Dua sahabat besar terbunuh pada perang ini, yaitu Zubair bin Awam dan Tholhah bin Ubaidillah. Berlanjut setahun berikutnya, terjadi Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin terjadi di suatu tempat bernama Siffin yang terletak di dekat Rokoh di samping Sungai Furat di belahan barat Irak, yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, estafet kekhalifahan Islam sebenarnya dipegang oleh putranya, yaitu Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Namun, pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, Sayyidina Hasan mengundurkan diri dari kekhalifahan. Hal ini menyebabkan khalifah sepenuhnya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri sekaligus khalifah pertama bagi Bani Umayyah, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Daulah Umayyah dinisbatkan pada kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Umayyah. Bani Umayyah merupakan salah satu klan paling berpengaruh di kalangan suku Quraisy yang juga melahirkan nama-nama besar seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang merupakan cicit dari Umayyah. Tidak heran ketika Sayyidina Utsman bin Affan wafat karena dibunuh, kelompok Muawiyah menuntut agar pembunuhnya segera diproses hukum oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Perang Siffin, hampir tidak ada peristiwa berdarah di antara kaum muslimin. Perang justru terjadi dengan pihak luar, dalam rangka futuhat ke daerah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Beberapa daerah wilayah Romawi sudah bisa ditaklukkan. Sejak era itu, umat Islam juga mulai membangun kekuatan maritim untuk menaklukkan wilayah Romawi. Meski terbilang baru, armada laut dengan kekuatan 200 kapal kecil, kaum muslimin mampu menghadapi 1000 kapal perang dari pasukan Romawi. Pada tahun 49 hingga 50 Hijriah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel, yang dipimpin oleh Fadlallah bin Ubaid al-Laythi dan Sufyan bin Auf al-Amiri. Pasukan laut Islam melangkah menuju Khalqidunia, salah satu pesisir Konstantinopel, melalui daratan Asia dan mengepungnya sebagai langkah pertama untuk menaklukkannya dalam upaya menembus pertahanan kota dari arah tersebut. Akan tetapi, wabah penyakit cacar yang menyerang banyak prajurit, ditambah dengan tibanya musim dingin yang sangat menggigit, membuat keadaan pasukan kaum muslimin yang mengepung dalam kesulitan besar. Fadlallah bin Ubaid al-Laythi, panglima pasukan darat, meminta bantuan tambahan pasukan kepada Muawiyah. Pada pasukan tambahan inilah terdapat beberapa sahabat Rasulullah,
seperti Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Amr bin Al-As, Abu Ayyub Khalid bin Yazid Al-Ansori yang sudah berusia 80 tahun. Padahal Abu Ayyub Al-Ansori yang rumahnya ditempati Rasulullah setiba di Madinah dalam hijrah pada perang Jamal dan Siffin berada di pihak Sayyidina Ali. Keikutsertaan para sahabat ini demi menjemput sabda Rasulullah. Beliau bersabda, "Awwalu jaishim min ummati yaghzuna Madinata Qaisara maghfurun lahum." Pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar atau Konstantinopel diampuni bagi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada kesempatan lain, Rasulullah juga bersabda, "La tuftahannal Qustantiniyyah, wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish." Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Sebaik-baik amir atau pemimpin adalah amir yang memimpin penaklukannya. Dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang menaklukkannya. Layaknya sebuah sayembara, janji yang disebutkan Rasulullah ini memotivasi setiap pemimpin kaum muslimin untuk mewujudkannya, termasuk Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itulah, perang ini diikuti oleh beberapa sahabat besar dalam rangka mendapatkan ampunan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Panglima umum pasukan tambahan yang diikuti oleh sejumlah pembesar sahabat ini dipegang Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat Yazid dan pasukannya tiba di Khalqidunia, dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin di sana. Lalu mereka semuanya bergerak menyerang Konstantinopel dan mengepung benteng Konstantinopel selama 6 bulan, dari musim semi sampai musim panas. Selama pengepungan ini, terjadi beberapa kali pertemuan di antara kedua pasukan. Namun, serangan pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ini belum mampu merobohkan benteng Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansori gugur dalam penyerangan kali ini, dan jasadnya dimakamkan di depan gerbang benteng Konstantinopel. Meski belum berhasil menaklukkan Konstantinopel, umat Islam telah berhasil mempersempit gerakan negara Bizantium melalui serangan-serangannya yang terus-menerus dilakukan, hingga menguasai pulau-pulau Rhodes, Pulau Arwad yang oleh buku-buku rujukan Eropa disebut Caicos, memiliki nilai khusus karena kedekatannya dengan Konstantinopel. Hingga kemudian, pasukan Laut Islam menjadikan kota ini sebagai pusat kendali peperangan dalam proses pengepungan Konstantinopel untuk kali keduanya. Saat itu, Muawiyah menyiapkan pasukan laut yang besar dan mengirimnya untuk mengepung Konstantinopel untuk kedua kalinya. Pasukan ini terus mengepung kota dan bermarkas di depan dinding benteng Konstantinopel dari tahun 54. Bala tentara diangkut dengan kapal-kapal perang untuk mengepung Konstantinopel dari jalur laut. Serangkaian bentrokan terjadi antara pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi dari pagi sampai petang hari. Di sisi yang berbeda, pasukan darat kaum muslimin bentrok dengan pasukan Bizantium yang berjaga-jaga di tembok benteng, saling melepaskan pelontar dan anak panah. Keadaan semacam ini berjalan selama 7 tahun, mulai tahun 54 sampai 60 Hijriah, saat Muawiyah wafat di usia 78 tahun. Sebenarnya, orang-orang Bizantium sudah merasa lelah dengan berbagai macam tekanan dan ketakutan. Kendati demikian, pasukan Islam belum berhasil membuka kota atau mengalahkan para prajurit Konstantinopel yang berlindung di balik benteng. Konstantinopel justru baru bisa ditaklukkan umat Islam 800 tahun kemudian, setelah dilakukan serangkaian penyerangan bahkan oleh Daulah Abbasiyah. Dengan mengerahkan berbagai strategi, akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan benteng Konstantinopel pada 20 Jumadil Ula tahun 857 Hijriah atau 29 Mei tahun 1453 Masehi.
Waqatul Harra merupakan salah satu peperangan yang tercatat dalam sejarah kelam dan mengakibatkan sejumlah para sahabat gugur di Madinah, sebuah kota yang menjadi tempat hijrah Rasulullah. Perang yang terjadi 2 tahun setelah tragedi Karbala ini menyebabkan tragedi pembantaian massal pertama di Madinah. Mirisnya, hal tersebut dilakukan oleh sesama umat Islam. Bahkan peristiwa tragis ini berlanjut ketika Ka'bah menjadi hancur karena diterjang oleh batu yang dilontarkan dengan manjanik dari Jabal Abi Qubais. Tahun 60 Hijriah atau 672 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, yang kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Pelantikan Yazid dipenuhi kontroversi karena mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan sahabat. Hal inilah yang kemudian menjadi sumber petaka dan peristiwa yang menyeramkan dalam sejarah Islam, sehingga 2 tanah suci Mekah dan Madinah menjadi amukan tentara dari sang khalifah ini. Setelah diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya, Yazid meminta para sahabat seperti Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW, dan Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu Khalifah Abu Bakar, untuk berbaiat dan mengakui dirinya sebagai khalifah. Akan tetapi, usaha dari Yazid menemui jalan buntu. Banyak penolakan yang terjadi dikarenakan Yazid dianggap tidak layak untuk menjadi seorang khalifah bagi kaum muslimin. Penolakan sejumlah pembesar sahabat ini menjadikan Yazid marah besar, yang kemudian memicu terjadinya serangkaian peristiwa kelam yang terekam dalam catatan merah sejarah Islam. Titik krusialnya, pasukan Yazid bin Muawiyah membantai Sayyidina Husain bersama keluarga dan 73 pasukannya di Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Kejadian yang menorehkan pilu ketika cucu Rasulullah dibantai oleh pasukan Yazid yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad. Pembantaian itu hanya menyisakan Sayyid Zainal Abidin yang tidak ikut berperang karena sakit, di mana kemudian dari putra Sayyidina Husain inilah keturunan Rasulullah tetap berlanjut dari jalur Husain hingga saat ini. Pembantaian di Karbala memang patut disesali dan menjadi catatan pilu bagi umat Islam hingga saat ini. Yazid bin Muawiyah pun dinobatkan sebagai khalifah yang membunuh Sayyidina Husain karena peristiwa tersebut terjadi pada masa kekhalifahannya. Meski sebenarnya kejadian Karbala bisa jadi berada di luar kontrol pemerintah pusat yang terdapat di Damaskus. Konon Yazid bin Muawiyah menangis hebat saat disodori kepala Sayyidina Husain, dengan maksud bukan seperti itu yang diinginkannya, seolah menyesali kenapa itu bisa terjadi. 2 tahun pasca pembantaian di Karbala, tepatnya pada tahun 63 Hijriah, peristiwa Yaumul Harra terjadi. Saat itu, penduduk Makkah dan Madinah tidak mau mendukung Yazid bin Muawiyah. Awalnya, delegasi Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah menemui Yazid bin Muawiyah di kota Syam. Rupanya, mereka menyaksikan perilaku dan tindakan Yazid yang dinilai tidak baik. Sepulang dari Syam, delegasi ini berbicara di hadapan masyarakat Madinah di Masjid Nabawi dan menjelaskan perilaku Yazid bin Muawiyah yang intinya tidak setuju menjadi khalifah. Informasi itu membuat masyarakat Madinah mencabut dukungan pada Yazid untuk menjadi khalifah. Mendengar sikap penduduk Madinah, Yazid menjadi marah dan mengirimkan sekitar 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Keinginannya untuk meredam gejolak dan memaksa masyarakat Madinah untuk tunduk serta membaiat dirinya sebagai khalifah. Saat kabar keberangkatan pasukan Yazid sampai kepada masyarakat Madinah, mereka membuat galian parik atau khandak di sekeliling kota Madinah, serta menyiapkan lokasi untuk berlindung. Selain itu, masyarakat Madinah kala itu juga mengizinkan orang-orang Yazid untuk meninggalkan kota Madinah dengan syarat
tidak boleh memberikan informasi apapun kepada pasukan Yazid, dan mereka tidak boleh ikut dalam peperangan jika sampai itu terjadi. Tetapi pada akhirnya, orang dari pemerintahan Bani Umayyah yang meninggalkan Madinah tersebut mengingkari perjanjiannya, dan justru mereka membocorkan rancangan penduduk Madinah. Muslim bin Uqbah dan pasukannya tidak langsung menyerang kota Madinah, melainkan berkemah di Harrah yang terletak di sebelah timur Madinah. Karena itulah peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Al-Harrah. Harrah adalah tempat ketika penduduk Madinah di tengah cuaca yang sangat terik berkumpul dan berdiri menunggu kedatangan Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah. Muslim bin Uqbah memberi waktu 3 hari kepada penduduk Madinah untuk menyerah dan mengakui pemerintahan Yazid. Namun, penduduk Madinah banyak yang tidak mau untuk menyerah, sehingga pasukan Muslim bin Uqbah menyerbu mereka. Kendati demikian, sebagian sahabat ada juga yang tidak mau menyikapi serangan pasukan Yazid dengan kekuatan senjata. Pada akhirnya, mereka memasuki kota suci Madinah dengan mudah, serta melampaui parit yang dibuat mendadak dengan cara mengelilingi parit tersebut dari bagian belakang. Inilah yang menyebabkan banyak nyawa melayang, dan pada akhirnya tentara yang telah dikirim oleh Yazid mampu memenangkan perang tersebut. Di antara korban perang tersebut adalah 70 orang penghafal Al-Quran serta 80 orang dari sahabat Rasulullah. Bahkan yang paling menyedihkan, perang tersebut mengakibatkan tidak ada yang tersisa dari ahli Badar. Setelah kejadian yang sangat mengerikan ini, Muslim bin Uqbah mengumpulkan masyarakat di sekitaran Masjid Quba dan kemudian berpidato di hadapan mereka agar mengakui Khalifah Yazid sebagai khalifah yang sah. Masyarakat Madinah diharuskan menjawab saat itu juga, dan untuk orang yang melawan perintah tersebut akan langsung dieksekusi saat itu juga di hadapan banyak orang. Karena kekejaman tersebut, sampai-sampai Muslim bin Uqbah dijuluki sebagai Musrif bin Uqbah, yang berarti orang yang telah melampaui batas. Karena dampak dari tindakannya bukan hanya saat perang itu saja, dan lebih jauh lagi setelah peperangan terjadi, banyak orang yang masih menderita dan menanggung beban dari kejadian tersebut. Namun demikian, ada yang lebih mengerikan daripada ribuan orang yang tumbang meregang nyawa. Sebab sesaat setelah memenangkan peperangan, tentara Yazid yang dipimpin Muslim bin Uqbah tidak langsung pulang ke pusat pemerintahan. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di kota Madinah selama 3 hari. Dan terjadilah selama 3 hari di akhir bulan Dzulhijjah suatu hal yang sangat mengerikan. Selama mereka tinggal di Madinah, mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya memberikan pernyataan mengenai kebenaran dari peristiwa sadis ini. Kekejian ini terjadi selama 3 hari pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriah dan disebutkan 10 ribuan orang menjadi korban pembantaian. Itu disebabkan Muslim bin Uqbah membuat pernyataan istibaha atau sesuatu penghalalan terhadap kota Madinah. Penghalalan itu berupa dibebaskannya para tentara untuk melakukan pembunuhan massal terhadap warga Madinah, serta pengambilan paksa harta benda dengan dalih harta rampasan perang. Tidak hanya melakukan pembunuhan dan perampasan, pelecehan terhadap perempuan juga terjadi secara massal. Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa dalam sejarah Islam akan terjadi tragedi semacam ini. Pelecehan massal ini sekaligus menjadikannya sebagai peristiwa paling mengerikan dan memilukan melebihi dari pembantaian massal. Madinah kala itu dipenuhi dengan jeritan perempuan serta anak-anak. Saat itu merupakan masa yang paling gelap dan paling kelam bagi para muslimah Madinah. Mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya terjadi pada mereka. Mereka dilecehkan, kehormatannya dinodai,
diperlakukan secara tidak manusiawi dan juga diperlakukan dengan tidak pantas. Setelah perang, ada ribuan muslimah yang terpaksa melahirkan anak tanpa diketahui siapa ayahnya akibat peristiwa tersebut. Ibnu Katsir mengutip dari Hisham bin Hisan yang mengatakan, "Waladat alfu mra'atin min ahlil madinati ba'da waqatil harrati min ghairi zaujin," yang berarti 1000 perempuan dari penduduk Madinah setelah kejadian Harrah melahirkan tanpa suami. Muslim bin Uqbah akhirnya tidak berusia lama karena saat penyerangan Madinah ia sudah sakit. Ia meninggal dalam perjalanan untuk menyerang Mekah untuk Abdullah bin Zubair dan pengikutnya yang tengah menjalankan ibadah haji. Saat mendengar kejadian Al-Harrah, penduduk Madinah merasa pilu sekaligus bersiap-siap untuk berperang dengan pasukan Syam. Meski Muslim bin Uqbah telah meninggal, misi penyerangan kota Mekah terus berlanjut. Muslim digantikan oleh Al-Husain bin An-Numair. Di Makkah, mereka mendapatkan perlawanan dari Abdullah bin Az-Zubair serta pengikutnya. Pasukan Yazid bin Muawiyah menggunakan manjanik atau pelontar batu yang menyebabkan Masjidil Haram dan Ka'bah menjadi hancur lebur. Meski pada penyerangan kali ini, Abdullah bin Zubair tidak bisa ditaklukkan. Saat pengepungan Makkah, terdapat kabar bahwa Yazid bin Muawiyah jatuh sakit yang kemudian meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah. Setelah melakukan pembantaian di Madinah yang dikenal dengan Waqatul Harrah, yang berlangsung pada akhir Dzulhijjah tahun 63 Hijriah, pasukan Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah bergerak menuju Mekah atas perintah Yazid bin Muawiyah. Mereka akan menyerang Abdullah bin Zubair dan pengikutnya yang juga tidak mau membaiat terhadap Yazid bin Muawiyah. Di pertengahan jalan, Muslim bin Uqbah meninggal dunia, yang kemudian digantikan oleh Al-Husain bin Numair. Sebenarnya, Yazid memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad, pemimpin pasukan di Karbala, untuk berangkat memerangi Abdullah bin Zubair dan mengepung Mekah. Namun, ia menolak karena tidak mau mengumpulkan dua perbuatan fasik, membunuh cucu Rasulullah di Karbala dan menyerang Baitul Haram. Kedatangan pasukan Al-Husain mendapat perlawanan sengit dari penduduk Makkah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair dan para pengikutnya yang saat itu berada di Ka'bah dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Sekitar 2 bulan mereka mengepung Masjidil Haram, menyerang dengan manjanik, ketapel pelontar batu besar, hingga batu-batu menghancurkan dinding Masjidil Haram dan bahkan menyasar Ka'bah. Kali ini, pengepungan tentara Yazid yang dipimpin Husain bin Numair tidak berhasil menaklukkan Abdullah bin Zubair. Kendati demikian, Masjidil Haram dan Ka'bah menjadi porak-poranda akibat terjangan batu manjanik. Batu Ka'bah berserakan dan kerusakan terparahnya terdapat pada sudut rukun Yamani dan Hajar Aswad. Kemudian mereka kembali ke kota Syam setelah mendengar Yazid bin Muawiyah sakit keras dan meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah. 3 hari setelah pasukan Yazid meninggalkan Mekah, Abdullah bin Zubair membangun kembali Ka'bah dengan mempertimbangkan keinginan Rasulullah. Disebutkan pembangunan Abdullah bin Zubair ini sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim dan menjadi keinginan Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Memang, pada masa Rasulullah, Ka'bah tidak mengalami pemugaran serta perubahan. Hanya saja, Ka'bah dipenuhi oleh berhala sesembahan kaum kafir Quraisy. Pada penaklukan Mekah oleh Rasulullah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau tahun 630 Masehi, Ka'bah pun dibersihkan dari semua berhala. Meski tidak ada pemugaran dan perubahan, sebenarnya ada keinginan dari Rasulullah untuk mengubah bentuk bangunan Ka'bah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah,
laula anna qaumaka haditsu ahdim bijahiliyah la amartu bil bait fahudima fa udkhiltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu babaini baban syarqiyan wa baban gharbiyan fa innahum qad ajazu am binaihi fa balagtu bihi asasa Ibrahima, yang artinya, wahai Aisyah, andaikan kaummu tidak memperbaharui Baitullah pada zaman jahiliyah, saya akan memerintahkan untuk mengubah Baitullah. Baitullah dirobohkan, lalu saya memasukkan apa yang telah dikeluarkan darinya, dan aku merekatkannya pada tanah, dan aku membuat 2 pintu, yaitu pintu timur dan pintu barat, karena mereka tidak dapat membangunnya hingga sampai pada pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim. Hadis muttafaqun alaih dan An-Nasai. Keinginan Rasulullah itu pun kemudian bisa diwujudkan oleh umat Islam pada masa Abdullah bin Az-Zubair yang membangun kembali Ka'bah setelah Ka'bah roboh akibat terjangan manjanik pasukan Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Al-Husain bin Numair. Yazid bin Muawiyah kemudian meninggal 11 hari setelah peristiwa ini dan mewariskan tahtanya kepada Muawiyah II pada tahun 63 Hijriah. Kekuasaan putra Yazid ini tidaklah lama, hanya berkuasa 40 hari dan mengundurkan diri karena disebut sakit-sakitan. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai orang yang soleh, tetapi tidak bertahan lama berkuasa. Sepeninggal Yazid bin Muawiyah, penduduk Hijaz, Irak, Mesir, dan Khurasan membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Abdullah bin Zubair adalah putra dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Kelahirannya menjadi kegembiraan umat Islam di Madinah sebagai orang pertama yang lahir pasca hijrah di kalangan kaum muslimin. Kelahirannya mengubur isu yang masyhur saat itu, bahwa muhajirin tidak bisa punya anak akibat sihir orang-orang Yahudi di Madinah. Abdullah bin Zubair pun menjadi khalifah dan memerintah selama 9 tahun sampai tahun 73 Hijriah. Pada masanya juga dilakukan pembangunan Ka'bah setelah hancur akibat tentara Yazid bin Muawiyah pimpinan Husain bin Numair. Abdullah bin Zubair juga melakukan pelebaran Masjidil Haram, khususnya di area timur, tetapi tidak sampai ke Mas'a. Sementara di Damaskus, Bani Umayyah digantikan oleh Marwan bin Hakam yang berkuasa selama 9 bulan, lalu dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan bin Hakam yang sebelumnya pernah menjadi gubernur Madinah. Saat pemerintahan Malik bin Marwan inilah Abdullah bin Zubair diserang kembali. Kali ini, pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, jenderal perang yang dikenal sadis, mengepung Mekah selama 6 bulan. Selama pengepungan itu, kiswah Ka'bah dilaporkan terbakar akibat panah-panah api yang dilepaskan pasukan Hajjaj. Saat Ka'bah terbakar, ada peristiwa aneh dengan sekumpulan awan yang disertai guntur tergiring dari arah Jeddah. Saat melewati Ka'bah, hujan turun hingga api di Ka'bah menjadi padam. Petir juga menyambar manjanik dan menewaskan pasukan Hajjaj. Namun pada akhirnya, sahabat Abdullah bin Zubair terbunuh pada tahun 73 Hijriah. Jasadnya disalib tanpa kepala selama 3 hari di samping Ka'bah. Hajjaj kemudian memberitahu Asma binti Abu Bakar atau ibu Abdullah bin Zubair terkait nasib putranya. Saat itulah putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan pada Hajjaj, "Anda menghancurkan dunia anak saya, sementara dia telah menghancurkan akhiratmu." Setelah Abdullah bin Zubair wafat, Hajjaj diangkat menjadi gubernur Hijaz oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang kemudian merombak Ka'bah yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair atas arahan dari Malik bin Marwan untuk menutup pintu sebelah barat dan merobohkan yang dinilai ditambah oleh Abdullah bin Zubair di Al-Hijr. Perintah itu dilakukan setelah menerima informasi dari Hajjaj atas renovasi yang dilakukan Abdullah bin Zubair berbeda dengan apa yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Hajjaj bin Yusuf pun membongkar 6 dhiro' di Hijr Ismail dan membangun seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy.
Hajjaj juga menutup pintu sebelah barat, meninggalkan pintu sebelah timur, dan membuatnya daun pintu. Pengubahan oleh Hajjaj inilah wujud Ka'bah sampai hari ini. Jikapun dilakukan perbaikan pada masa-masa berikutnya, maka itu tidak mengubah dari aslinya. Sebenarnya, Abdul Malik bin Marwan merasa menyesal telah mengubah bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Az-Zubair setelah mengetahui hadis-hadis Siti Aisyah. Khalifah Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid dari Abbasiyah juga punya keinginan mengubah Ka'bah dan ingin mengembalikan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, karena sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah. Namun, keinginan itu tidak disetujui oleh Imam Malik untuk menjaga wibawa Ka'bah dengan tidak mempermainkan Ka'bah yang diubah atas keinginan penguasa. Penduduk negeri Irak dikenal dengan karakter yang tidak mudah untuk dipimpin, berwatak keras, serta tidak mudah untuk tunduk. Karenanya, beberapa gubernur yang ditunjuk untuk memimpin wilayah ini tidak pernah bertahan lama. Mereka cepat meninggal dunia, yang beberapa di antaranya akibat penyakit misterius. Konon, itu karena doa masyarakat Irak yang dikenal tajam dan mudah terkabul. Kendati demikian, itu semua justru tidak terjadi pada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang memerintah dengan otoriter selama 20 tahun. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, atau juga dikenal dengan julukan As-Saffah, adalah seorang gubernur serta jenderal perang yang dikenal sangat kejam. Hisham bin Hisan mengatakan bahwa korban Hajjaj mencapai 120.000 jiwa. Sampai-sampai ketika ada dua orang bertemu di masa Hajjaj, keduanya saling bertanya, siapa yang mereka bunuh hari ini dan siapa yang mereka gantung hari ini. Di tangan Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Az-Zubair wafat dengan sangat tragis, di mana jasadnya disalib tanpa kepala di samping Ka'bah. Selama 3 hari, jasad Abdullah bin Zubair berada di tiang salib, yang kemudian diturunkan atas permintaan Asma binti Abi Bakar, ibu dari Abdullah bin Zubair. Tidak hanya itu, Ka'bah juga mengalami kerusakan yang tidak selang beberapa lama dibangun oleh Abdullah bin Zubair yang juga rusak akibat serangan Al-Husain bin Numair pada tahun 63 Hijriah. Yang tidak selang beberapa lama dibangun oleh Abdullah bin Zubair yang juga rusak akibat serangan Al-Husain bin Numair pada tahun 63 Hijriah. Meski Abdullah bin Zubair tidak bisa ditaklukkan, tetapi Ka'bah hancur akibat lemparan batu manjani. Dan setelah 3 hari kejadian, Abdullah bin Zubair membangun kembali Ka'bah dengan mempertimbangkan keinginan Rasulullah. Pada tahun 73 Hijriah, setelah Abdul Malik bin Marwan berkuasa, ia mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf untuk menyerang kembali Abdullah bin Zubair di kota Mekah. Hajjaj mengepung Abdullah bin Zubair yang bertahan di Masjidil Haram. Dalam penyerangan itu, mereka melemparkan manjanik dari gunung Abi Qubais. Pada penyerangan Hajjaj, kiswah Ka'bah terbakar oleh panah api yang dilesatkan pada pasukan Abdullah bin Zubair. Beberapa bagian Ka'bah juga mengalami keruntuhan akibat batu manjanik yang dilemparkan. Saat Ka'bah terbakar, tampaklah awan dengan guntur menggelegar seolah tergiring dari arah Jeddah, yang kemudian diiringi hujan lebat saat awan itu melewati Ka'bah. Sempat pula petir menyambar manjanik Hajjaj hingga menewaskan 4 orang seketika. Setelah dilakukan pengepungan selama 6 bulan, akhirnya Abdullah bin Zubair tumbang bersama 240 pasukannya. Jasad Abdullah bin Zubair kemudian disalib tanpa kepala di samping Ka'bah pada Selasa 17 Jumadil Ula tahun 73 Hijriah.
Jasad cucu Abu Bakar As-Siddiq ini pun diturunkan setelah ada permintaan dari ibunya, yaitu Asma binti Abi Bakar As-Siddiq kepada Abdul Malik bin Marwan. Setelah kejadian itu, Hajjaj diangkat sebagai gubernur tanah Hijaz, yang kemudian merombak bangunan Ka'bah. Saat itu, ia melihat telah terjadi perubahan pada Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair, berbeda dengan yang dibangun oleh orang Quraisy. Hajjaj menyampaikan itu kepada Abdul Malik bin Marwan, dan atas arahan khalifah, Ka'bah pun dirombak ulang oleh Hajjaj, dikembalikan seperti bangunan saat restorasi oleh kaum Quraisy. Ia membongkar pada sisi Hijr Ismail yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair dan menutup pintu sebelah barat. Setelah membangun ulang Ka'bah di tahun 73 Hijriah, pada tahun 75 Hijriah atau 964 Masehi, Hajjaj bin Yusuf dikirim oleh Abdul Malik ke negeri Irak untuk menjadi seorang gubernur. Sejak Hajjaj memerintah Irak, seluruh penduduk Irak yang terkenal dengan golongan oposisinya bisa tunduk, dan situasi tersebut bertahan selama kurang lebih 2 dekade atau 20 tahun. Hajjaj juga dikenal sebagai gubernur yang kejam, mudah membunuh, dan telah memenjarakan puluhan ribu orang Irak hanya karena kesalahan yang tidak begitu berarti. Hal ini terbilang tidak wajar, karena sebelumnya masyarakat dikenal berwatak keras, memiliki doa tajam, dan mudah untuk terkabul. Karenanya, sulit ada gubernur yang bisa bertahan lama di negeri Irak. Kalau tidak terbunuh, mereka mati karena penyakit yang sangat ganas, seperti yang dialami oleh Ziyad bin Sumayyah, gubernur Irak pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Konon, penduduk Irak memang mudah mendoakan buruk untuk pemimpin mereka yang tidak disukai. Sejak masa Sayyidina Umar sampai sepanjang sejarah dinasti Umayyah, rakyat Irak hampir selalu bermasalah dengan gubernur mereka. Namun demikian, lain ceritanya dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ia menjadi gubernur yang bertahan begitu lama di kawasan itu. Bahkan 20 tahun lamanya, ia menjabat gubernur di wilayah yang penuh pergolakan politik ini. Padahal hampir tidak ada rakyat Irak yang menyukainya. Selain menerapkan jurus politik yang keras dan penuh siaga, ternyata Hajjaj juga menerapkan jurus aneh yang tidak masuk akal jika dilihat dari sisi kalkulasi politik. Untuk membendung kerasnya tipikal rakyat Irak, Hajjaj menerapkan penjagaan, pengawalan dan hukuman begitu ketat serta keras. Ini merupakan langkah yang lazim, lumrah dan mujarab. Namun, ada satu langkah lagi yang tidak lazim tetapi mujarab yang digunakan oleh Hajjaj untuk membendung ketajaman doa dari orang-orang Irak. Setelah Hajjaj bin Yusuf datang ke negeri Irak, penduduk Irak dihinggapi rasa cemas serta takut. Mengingat Hajjaj memiliki latar belakang sebagai pemimpin yang keras dan zalim kepada rakyatnya. Korban keganasannya adalah sahabat Abdullah bin Zubair yang tidak hanya dibunuh, tetapi tubuhnya juga disalib tanpa kepala selama 3 hari. Konon, pada awal berkuasa di tanah Irak, Hajjaj bin Yusuf memerintahkan agar rakyatnya berkumpul di masjid. Hajjaj juga menyuruh masing-masing dari mereka membawa sebutir telur ayam. Perintah ini bagi orang-orang Irak bukanlah masalah prinsip, sehingga mereka memilih untuk mematuhi perintah ini. Kendati demikian, Hajjaj terlihat sangat serius dengan perintah ini dan tampak sangat penting. Hajjaj bin Yusuf memerintahkan agar telur yang mereka bawa dikumpulkan di teras depan masjid. Setelah semua telur terkumpul, tiba-tiba Hajjaj menggagalkan rencananya untuk memanfaatkan telur-telur itu. Ia memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Ia pun menyuruh mereka agar mengambil kembali telur masing-masing dan membawanya pulang. Tentu saja mereka mengambil sembarangan, bukan telur yang mereka bawa, yang dengan demikian telur itu telah saling tertukar dengan telur milik orang lain.
Setelah itu, barulah Hajjaj dengan tanpa ragu memimpin rakyat Irak dengan perlakuan yang sangat keras. Karena Hajjaj tahu bahwa ketika masyarakat Irak mendoakan buruk terhadap dirinya, doa mereka sudah tumpul. Hajjaj tetap sehat dan bertahan dalam waktu yang lama, sampai 2 periode Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa Hajjaj di Irak, sangat banyak kezaliman yang dilakukan dan sangat banyak pula doa dipanjatkan rakyat Irak agar Allah membinasakan penguasa zalim ini. Namun demikian, doa mereka nyaris tidak pernah terkabulkan. Konon, tumpulnya doa mereka itu karena hampir seluruh rakyat Irak telah memakan telur ayam yang bukan miliknya. Sebuah strategi jitu dalam membungkam oposisi dengan menumpulkan ketajaman doa mereka. Doa seseorang memang menjadi tumpul oleh makanan haram. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah bercerita mengenai seseorang yang menempuh perjalanan jauh, yang rambutnya tidak rapi dan tubuhnya penuh debu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil meminta, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Sementara makanannya adalah haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Demikianlah sabda Rasulullah sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Muslim. Hajjaj bin Yusuf memimpin negeri Irak selama 20 tahun, sejak tahun 75 Hijriah di era Abdul Malik bin Marwan hingga meninggal pada tahun 95 Hijriah di era Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Hajjaj meninggal setelah terserang penyakit aneh. Perutnya dipenuhi dengan cacing yang menggerogoti isi perutnya. Seorang tabib memeriksanya dengan memasukkan sepotong daging yang diikat ke dalam perutnya. Setelah 1 jam, daging itu pun dikeluarkan dan ternyata penuh dengan cacing. Akibat sakitnya, Hajjaj terus merasa kedinginan hingga orang-orang sekitarnya menyalakan api di sisinya. Kondisi itu berlangsung sampai 15 hari sebelum ia meninggal dunia pada usia 55 tahun. Ia dimakamkan di kota yang ia dirikan bernama Al-Wasid, yang terletak di tengah-tengah antara kota Kufah dan kota Basra. Kematian Hajjaj disambut gembira banyak orang. Konon, Hasan al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz melakukan sujud syukur atas kematian Hajjaj ini. Dikisahkan, seorang pria mendatangi istana Hajjaj dan meminta bertemu dengan Hajjaj. Penjaga di gerbang pintu Hajjaj menjelaskan bahwa Hajjaj telah meninggal. Beberapa saat, pria itu kembali lagi dan mengulangi permintaannya. Penjaga tetap menjawab bahwa Hajjaj telah meninggal. Pada hari berikutnya, ia datang lagi dan meminta bertemu dengan Hajjaj. Penjaga itu pun menghardiknya, "Apakah kamu tidak mengerti juga bahwa Hajjaj telah meninggal?" Pria itu pun berkata, "Saya sudah mengerti, tapi saya sangat senang mendengar beritanya." Dari 14 khalifah yang pernah memimpin Bani Umayyah, 5 di antaranya dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, yang paling menonjol di antara mereka adalah saat era Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8, menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 99 Hijriah. Memang harus dibaca secara objektif bahwa di balik sejarah kelamnya juga terdapat beberapa kemajuan yang terjadi di era dinasti Umayyah, termasuk pelebaran dan perbaikan 2 masjid di Mekah dan Madinah, utamanya pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Beberapa kawasan Romawi Bizantium juga banyak yang ditaklukkan. Masa paling gemilang adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mampu mengubah masyarakat dengan kebijaksanaan pemerintahannya yang adil, sehingga dipandang paling makmur pada masa dinasti Bani Umayyah. Bangunan-bangunan bersejarah di 2 tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah saat ini, juga tidak lepas dari peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meski tidak bertahan lama,
yaitu tidak lebih dari 2 tahun, 5 bulan 4 hari, mulai tahun 99 hingga tahun 101 Hijriah, karya dan gagasan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terus terasa hingga saat ini. Dialah yang memiliki ide agar ulama melakukan kodifikasi hadis, yang disambut baik oleh para ulama kala itu. Umar bin Abdul Aziz pun dinobatkan sebagai mujaddid pertama oleh para ulama setelahnya. Kisah keadilan yang dipenuhi kezuhudan Umar bin Abdul Aziz terus dijadikan pitutur kisah yang menarik dan menakjubkan untuk menjadi bahan renungan, khususnya bagi para pemimpin. Sebuah gambaran utuh yang sering dikutip oleh para penulis sejarah adalah perbincangan di tengah para penggembala domba terkait dengan khalifah mereka, Umar bin Abdul Aziz. Seorang penggembala mengatakan, "Idza solahar ra'su falaisa 'alal jasadi ba'sun." Jika kepala atau pemimpin baik, maka seluruh badannya atau rakyat pun akan merasa baik. Malik bin Dinar bercerita, ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, para penggembala domba di area perbukitan berkata, "Siapa khalifah saleh ini yang sudah bekerja dengan baik untuk rakyatnya?" Kemudian mereka ditanya balik, "Bagaimana kalian tahu khalifah bekerja dengan baik?" Dia menjawab, "Bukti program kerja khalifah berjalan baik adalah saat domba-domba kami tidak dimangsa serigala dan singa." Hingga suatu hari, seorang penggembala menemukan hewan ternaknya dimakan oleh serigala. Suatu pemandangan yang telah lama tidak terjadi sejak Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah. Saat itulah penggembala itu berkata bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Inilah sebuah testimoni yang tidak perlu dikampanyekan dengan citra yang dipoles dengan menarik. Secara alami diperbincangkan bahwa situasi di masa itu betul-betul berada dalam kemakmuran, sehingga hewan buas pun malu untuk mengacaukan suasana. Kemajuan pada masa Umar bin Abdul Aziz bukan tanpa upaya yang berjalan secara alami. Sosok Umar bin Abdul Aziz membuktikan seperti apa seharusnya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab pada kebutuhan rakyatnya. Beliau tidak pernah memikirkan diri sendiri dan keluarganya, melainkan sepenuhnya hanya untuk rakyat. Mengelola zakat dan baitul mal dengan penuh amanah dan tidak mementingkan diri, keluarga, serta kelompoknya. Kemakmuran masa Umar bin Abdul Aziz juga tidak lepas dari sikap adil dan waro' sang khalifah. Bisa saja dengan kekuasaannya, ia memperkaya diri, memanfaatkan kondisi aji mumpung dengan harta zakat yang melimpah saat itu. Namun, sosok Umar bin Abdul Aziz betul-betul membuktikan bahwa zakat memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi anggaran negara dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Fatimah, istri Umar bercerita, sejak suaminya memegang jabatan sebagai khalifah, tidak pernah menjadi janabah dan mimpi basah. Suatu ketika, Umar bin Abdul Aziz menemui istrinya, bertanya apakah ada uang untuk membeli buah anggur. Sang istri menjawab tidak punya, dan balik bertanya, "Engkau adalah Amiril Mukminin, tetapi kamu tidak punya dirham dan tidak mampu untuk sekedar membeli buah anggur." Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, "Tidak punya dirham lebih ringan bagi kita daripada belenggu esok hari 1 dirham jahanam." Seseorang pernah memberanikan diri bertanya kepada sang khalifah ketika beliau sedang sakit menjelang wafatnya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu, wahai Umar?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Aku meninggalkan pada keluargaku ketakwaan kepada Allah. Jika mereka orang-orang soleh, maka Allah pasti akan menjamin mereka. Namun, jika mereka tidak melakukannya, maka aku pun tidak meninggalkan harta yang akan mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah." Maslamah bin Abdul Malik suatu ketika menjenguk sang khalifah yang sedang sakit. Saat itu, terlihatlah gamis yang dipakai oleh sang raja, lusuh dan kotor. Ia pun bertanya pada istri Umar bin Abdul Aziz yang bernama Fatimah, apakah ia tidak punya gamis lain? Fatimah menjawab, "Demi Allah, ia tidak punya gamis lain selain itu." Dikisahkan pula bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus seorang petugas pengumpul zakat bernama Yahya bin Sa'id untuk memungut zakat ke Afrika.
Namun, ia tidak menemukan orang miskin penerima zakat. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya. Kisah Yahya bin Sa'id. Kemakmuran umat ketika itu tidak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan juga Basra. Dari Madinah sampai Irak, sulit menemukan mustahikus zakat. Para pegawai negara juga merasakan kemakmuran dengan gaji yang cukup. Abu Ubaid mengisahkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di Baitul Mal masih banyak uang, tutur sang gubernur dalam surat balasannya. Khalifah Umar lalu kembali memerintahkan, carilah orang yang memiliki utang, tetapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi hutangnya. Kemudian Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar. Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang. Meskipun pada masa Umar bin Abdul Aziz rakyatnya hidup makmur sehingga sulit menemukan rakyat miskin, tetapi kenyataannya masih terjadi pergolakan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Mereka meminta agar Umar bin Abdul Aziz berlaku seperti Khalifah Umar bin Al-Khattab. Tetapi Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Semoga Allah membunuh mereka. Saya tidak ingin selain Rasulullah menjadi panutan." Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat pada 6 Februari tahun 720 Masehi atau 24 Rajab tahun 101 Hijriah. Konon kematiannya akibat diracun setelah memimpin 2 tahun, 5 bulan, dan 4 hari. Meskipun beliau memimpin dalam waktu yang cukup singkat, tetapi beliau benar-benar menjadi inspirasi sejati yang memakmurkan bukan hanya tanah, tetapi juga hati rakyatnya. Selepas Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Hijriah, Daulah Umayyah masih terbilang stabil. Namun, pada masa Al-Walid bin Yazid yang berkuasa pada tahun 125 hingga 126 Hijriah, Daulah Umayyah benar-benar berada di titik nadir dan Islam betul-betul dibuat suram. Penguasa ke-11 Umayyah ini menjadi catatan sejarah kelam bagi umat Islam. Sebagai raja yang disebut fasik, bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang zindik. Selain dikenal sebagai pemabuk dan penyuka sesama jenis, ia juga sering mengancam rakyatnya sendiri. Dan tidak hanya menampilkan kefasikannya, Al-Walid bin Yazid bahkan memiliki rencana membuat tempat tongkrongan di atas Ka'bah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya, juz 13, merekam maksud Al-Walid yang terbilang ekstrim ini dengan mengutip kisah Hisham Al-Kalabi. Tempat tongkrongan Al-Walid rencananya untuk bersantai bersama teman-teman minumnya, yaitu meminum khamr dan bermain musik di atas Ka'bah. Al-Zahabi juga menyinggung kisah rencana Al-Walid dalam Tarikh Al-Islamnya. "Aku ingin minum-minum di atas Ka'bah," kata Al-Walid saat ingin menunaikan ibadah haji. Namun demikian, rencananya itu mendapat penolakan keras dari umat Islam, terutama dari pamannya Hisham bin Abdul Malik. Bahkan pamannya ini mengancam untuk mengkudetanya dari kursi khalifah. Dalam rencana itu, Hisham sempat mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama pembesar kerajaan, keluarga, serta penduduk Madinah. Namun demikian, upaya penggulingan itu tidak pernah terjadi. Ulama pun mengaitkan keberadaan Al-Walid bin Yazid ini dengan sebuah hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah menceritakan bahwa ia pernah bersama seorang bocah laki-laki dari keluarga Mughirah bernama Al-Walid. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapakah dia?" Ummu Salamah menjawab, "Al-Walid." Rasulullah pun memerintahkan untuk mengubah namanya dan bersabda,
fa innahu sayakunu fi hadhil ummati fir'aunu yuqalu lahu al-Walid huwa syarrun li ummati min fir'auna liqaumihi. Sesungguhnya akan ada Fir'aun di umat ini yang dipanggil dengan nama Al-Walid. Ia lebih buruk pada umatku dibandingkan Fir'aun pada umatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Salam dan dikutip oleh Adz-Dzahabi dalam Tarikh al-Islamnya saat mengurai biografi Al-Walid bin Yazid. Dalam riwayat Imam Ahmad yang juga dikutip oleh Adz-Dzahabi, Rasulullah bersabda, "Kalian bakal memberi nama dia dengan nama Fir'aun kalian. Sesungguhnya bakal ada pada umat ini seorang laki-laki bernama Al-Walid. Dia lebih bengis pada umat ini dibandingkan Fir'aun pada umatnya." Sikap Al-Walid yang barbar mengundang kemarahan kerabatnya sendiri dan tentunya kemarahan rakyat. Rakyat secara diam-diam membaiat sepupunya yang bernama Yazid bin Abdul Malik, seseorang yang dikenal soleh serta dicintai rakyat. Yazid bin Malik kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Al-Walid bin Yazid yang akhirnya terlaksana pada tanggal 28 Jumadil Akhir tahun 126 Hijriah saat ia berusia 36 tahun. Dengan demikian, praktis Walid bin Yazid hanya berkuasa selama 1 tahun 3 bulan. Hanya saja Yazid bin Malik yang menggantikan Al-Walid bin Yazid meninggal dunia pada 7 Dzulhijjah tahun 126 Hijriah karena penyakit lepra. Ia hanya memerintah selama kurang lebih 6 bulan. Setelah Yazid bin Malik meninggal dunia, kemunduran terus menekan Bani Umayyah, seolah mereka tidak menemukan kata bangkit. Kekacauan semakin meluas di negeri Syam serta negeri-negeri Islam lainnya, khususnya Irak dan Khurasan, selain terjadi perebutan kekuasaan di antara sesama keluarga Bani Umayyah sendiri. Kelompok-kelompok Khawarij juga melakukan kekacauan di Irak dan Khurasan. Ibrahim bin Walid sebagai pengganti Yazid bin Walid pun tidak berkuasa lama, yaitu hanya 70 hari, yang kemudian tergantikan oleh Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah. Pada saat yang sama, Bani Abbas menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan Bani Abbas berhasil menumbangkan dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah saat pasukan mereka mengalahkan pasukan khalifah terakhir Daulah Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad dalam pertempuran di pinggiran Sungai Zab antara kota Mosul dan Irbil. Pertempuran itu terjadi pada hari Sabtu 11 Jumadil Akhir tahun 132 Hijriah. Setelah mengalahkan pasukan Syam, lebih dari 30.000 pasukan Bani Abbas di bawah komando Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas mengepung ibu kota Damaskus. Mereka akhirnya berhasil memasuki kota Damaskus pada hari Rabu, 20 Ramadan tahun 132 Hijriah. Di hari-hari dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah itu, pasukan Bani Abbas justru melakukan kebiadaban yang luar biasa. Karena itulah Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas dijuluki sebagai As-Safa, yaitu orang yang banyak mengalirkan darah. Ibnu Katsir berkata, mereka mengepung Damaskus selama beberapa hari. Kemudian mereka menaklukkannya pada hari Rabu, 20 Ramadan tahun itu juga, yaitu tahun 132 Hijriah. Mereka membantai sejumlah besar penduduknya, menghalalkan kota selama 3 jam, dan menghancurkan dinding-dinding kota. Pasukan Bani Abbas akhirnya berhasil membunuh khalifah terakhir Daulah Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, di sebuah gereja di Mesir pada hari Ahad, 27 Dzulhijjah tahun 132 Hijriah. 2 bulan setelah Damaskus berhasil dijatuhkan. Marwan bin Muhammad lari ke Mesir saat penyerangan Bani Abbas dan akhirnya meninggal setelah berkuasa selama 5 tahun sejak tahun 127 hingga 132 Hijriah atau 745 hingga 750 Masehi. Dengan peristiwa itu, Daulah Umayyah di Damaskus praktis dinyatakan telah berakhir. Namun demikian, keluarga Bani Umayyah yang lain dan selamat, di antaranya Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik yang lari ke Andalusia, menjadi pembuka kota Cordoba di Spanyol,
sebagai penyambung dinasti Umayyah yang telah dikuasai Abbasiyah pada tahun 138 Masehi, yang dikenal dengan sebutan Abdurrahman Ad-Dakhil. Dari dinasti inilah Islam kemudian tersebar di dataran Spanyol. Pemerintahan Bani Umayyah di Cordoba terbilang cukup lama, yaitu selama 275 tahun, sehingga total kekuasaan Bani Umayyah dengan di Damaskus adalah 365 tahun.